Saya pelayanan di Sydney. Memang pas kemarin juga belum kabarin ke siapa-siapa, ya memang kabarin baru kontak Pastor Grant apa kabar gitu. Laura isi langsung oke. Dan ternyata ini hari yang sangat spesial ya. Ibu Yulia ulang tahun, Ibu Yuli ulang tahun, happy birthday. Senang sekali bisa jumpa sama saudara after pandemi. Benar-benar sungguh Tuhan baik dalam setiap segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita, mau yang baik maupun yang tidak. Oke, hari ini tanpa berlama-lama saya akan sharing tentang bagaimana kita menemukan tujuan, panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Banyak orang di zaman sekarang, mereka nggak ngerti. Jangankan bapak ibu, yang masih muda, ya, yang muda aja nggak ngerti. Banyak juga orang-orang tua belum mengerti panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Maka itu kita terjebak dan kita terus mencari, benar gitu ya? Apa sih Tuhan? Pernah nggak kita nanya, untuk apa sih Tuhan kita diciptakan di bumi ini? Untuk apa? Kalau saudara lihat ada kursi diciptakan untuk betul, untuk duduk. Nyaman nggak kalau kita dibuat berdiri di situ? Iya, bisa, bukan nggak bisa, tapi nggak nyaman, bener ya? Kebayang bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya diciptakan dengan tujuan, betul? Kayak kita kemarin datang pagi ini, Bapak Ibu datang ke sini ada tujuan? Ada. Kita semua mau bersekutu bersama, berkomunitas bersama. Kita mau mendengar apa yang mau Tuhan bicarakan dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu juga dengan hidup setiap kita. Hidup setiap kita. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita ada di dalamnya Tuhan. Amin. Saya dulu nggak ngerti ini Bapak Ibu, benar. Ketika saya nggak ngerti akan tentang apa yang mau Tuhan mau dalam hidup saya muter-muter di situ aja. Berkembangnya itu sulit sekali. Saya itu tidak mengalami kemaksimalan dalam hidup. Sekarang pertanyaan saya pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu mengalami kemaksimalan hidup di dalam Tuhan? Amin. Apa saja yang akan kita dapatkan? Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, yuk kita mulai ya. Yuk, tim multimedia boleh selanjutnya. Sebenarnya apa sih tujuan manusia diciptakan di bumi ini? Boleh gambar selanjutnya. Nanti saya akan sharing di bagian terakhir ya tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Karena saya lihat wajah-wajahnya ada yang lama, ada yang baru juga. Banyak yang baru, banyak yang lama juga, luar biasa. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi itu untuk apa? Yang nomor 1, untuk apa? Yes, menjadi serupa dengan Kristus. Enggak. Simple. Yang pertama menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Kristus. Terus udah gitu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti kita siapanya Kristus sih sebenarnya? Iya, kita saudara. Kalau kita Chinese, Kristus itu koko kita. Jadi kita ini adiknya. Ya kita semua masih muda lah ya saudara ya. Saudara mukanya tegang jadi tua deh nanti. Jadi Yesus itu kokoh kita. Kita tuh punya Bapa. Dan yang kedua, tujuan kita ada di dunia ini. Yang kedua, next, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Udah saudara, khotbahnya cuma ini doang, 2 poin. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi sikap kita lah yang menjadi teladan buat banyak orang. Dengan begitu, orang melihat kehidupan kita, mencerminkankah akan Kristus ada di dalam hidup kita. Maka mereka seperti itu, mereka mau melihat, wah, siapa Tuhan yang orang ini sembah? Oh ternyata Tuhan Yesus. Ternyata Bapa yang luar biasa. Dia punya Bapa yang luar biasa. Jadi orang sendiri akan mau tahu. Nah, boleh gambar selanjutnya. Dan bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang sebenarnya dia sudah mengalami orang hidupnya ada di dalam Kristus, mengalami kemaksimalan, mengalami berjalan dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, orang itu akan mengerti tujuan dari setiap musim yang Tuhan berikan. Kadang kita bingung ya, panggilan kita apa ya Tuhan? Saya pernah melalui itu saudara.
Waktu saya, bayangin, saya adalah seorang mantan pramugari yang mengalami kecelakaan. Jadi perjalanan hidup saya tuh benar-benar luar biasa ya saudara ya. Dari remaja, dari apa. Dulu saya nggak ngerti, Tuhan kok kalau seorang yang nggak ngerti akan panggilan hidupnya, orang yang nggak ngerti hidup dalam rencana Allah, dia akan terus bertanya, Tuhan kok kayak gini sih hidup saya, kok kayaknya menderita banget, kok kayaknya susah banget Tuhan. Tapi kalau orang yang mengerti akan panggilan, tujuan untuk dia ada di dunia ini, dia akan punya sikap mengerti akan tujuan hidupnya setiap musim. Mau musim berganti, musimnya apa aja. Kalau di sini ada berapa musim? 4, ya kan? Musim apa aja tuh? Nah, panas, dingin, meriang, musim bokeh, musim kantong kering. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, mau musim apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu sakit, mau itu sulit sekalipun, mau itu kita senang, kita akan mengerti ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi mau apapun tetap aja tegak. Dan malah kalau lagi sulit, nyanyinya apa? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mau nggak bisa bayar rent ya? Saya baru tahu sih bayar rent mingguan kan. Mau nggak bisa bayar rent juga jalan-jalan suka, malah tetap aja happy. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa dia punya Bapa yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkan sekalipun. Akan ada jalannya, akan ada ceritanya. Selama tangan ini nggak malas, karena dia tahu bahwa hidup dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Maka dia tangan ini dia nggak malas, dia ini tetap bangun, dia tetap bekerja. Ya memang kita terus terang, saya sedang mempelajari kehidupan di sini. Bisa bilang nyaman, ya betul nyaman kalau rajin. Bahkan saya salut sama saudara yang datang di hari Minggu, karena di hari Minggu tentu akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, benar begitu? Tapi saudara lebih memilih untuk datang ke tempat ini dan mencari Tuhan. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan dan juga buat saudara yang hari ini pagi ini datang. Atau pagi dulu datang, nyetor muka dulu, ntar siang baru kerja gitu ya. Ayo balik lagi saudara, kalau orang yang ketemu panggilan dalam hidupnya akan luar biasa. Yang kedua, apa yang akan luar biasa? Ciri-cirinya kelihatan dari mana? Orang tersebut setia dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi nggak perlu mencari-mencari. Kalau memang dia dikasih kesempatan untuk di dalam keluarga, untuk ngurus anak, dia akan benar-benar ngurus anak dengan baik. Kalau dia dikasih kesempatan untuk apa? Untuk masak, dia akan benar-benar masak yang terbaik. Kalau dia dikasih kesempatan untuk jadi tukang sapu, saudara, jadi tukang sapu, dia akan sapu yang benar-benar yang terbaik. Seperti yang di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apa? Bahwa segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang itu akan kelihatan, wah orang ini mengerti nih akan panggilan hidupnya. Orang yang seperti ini saudara, orang yang seperti ini, saudara harus kalau ketemu sama orang yang punya ciri-ciri kayak ini, deketin saudara. Karena dia sangat positif sekali. Karena dia tahu akan hidupnya kemana. Karena dia bilang, dengan keberhasilan itu akan ditentukan dengan siapa kita bergaul saudara. Jadi kita ikut absorb dia punya positifnya, kita absorb dia punya semangatnya. Orangnya akan semangat sekali saudara. Orangnya nggak akan melihat, maupun dia suruh bersihin WC sekalipun kerjaannya, dia nggak akan mengeluh saudara. Karena dia tahu waktu ini mungkin saat ini hanya disuruh bersihin WC, tapi besok dia akan jadi sesuatu. Kalau tadi saya dengar Pak Jimmy ya, yang jemput saya, dan ternyata saudara Pastor Greg masih saudara. Waktu tadi saya bilang Pak Jimmy saya mau ambil sepatu, kan sepatu saya ini. Tapi pas saya datang sepatunya juga nggak ada, ternyata di rumah yang satu lagi. Terus akhirnya, ya lah ini mas saudara saya. Ya ampun, ternyata masih sepupuan jauh. Nah jadi dulu nyupir, mungkin saudara-saudara jadi driver, sekarang jemput saya naiknya Mercy. Ya kan? We never know what happen in the future. Tapi semuanya itu memang kita percaya bahwa berkat Tuhan lah yang bisa mempercayakan kita untuk bisa jadi seperti itu saudara. Jadi jangan sedih buat saudara juga yang baru datang, atau juga saudara yang sekarang sedang meniti karir atau apapun itu, baru mulai maksud saya. Karena kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengerjakannya, sungguh-sungguh benar-benar kita lakukan seperti untuk Tuhan, pasti Tuhan akan berkati saudara. Nah,
Yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang hidupnya di dalam Kristus dan menemukan panggilan hidupnya adalah orang tersebut memahami bahwa panggilan hidupnya itulah yang akan datang kepadanya. Nggak perlu nyari-nyari dulu, aduh saya harus jadi apa ya, aduh mungkin saya harus jadi dokter, sementara dia sebelumnya akuntan. Jadi dia malah muter-muter saudara, nggak nyampe-nyampe saudara. Karena kenapa? Percayalah, saya sudah pernah merasakannya. Walaupun ya keuntungannya memang bersama dengan Tuhan kulit agak kenceng aja ya saudara ya. Tapi saya merasa makin hari makin kemarin makin old. Nggak bohong ya, badan ketika makin old nggak sekuat dulu loh saudara loh. Ngadapin dingin aja, aduh dingin gitu ya. Tapi bayangkan saudara, jangan sampai saudara gitu muter, akhirnya balik lagi ke tempat tempat yang sama. Juga jangan seperti itu saudara ya. Jadi nggak usah nyari-nyari apa sih panggilan kita di dalam Tuhan. Yang ada sama saudara, itulah panggilannya. Yang ada sama saudara, kerjakan itu sebaik-baiknya saudara. Maksimal. Boleh gambar selanjutnya? Dan keuntungan apa aja sih sebenarnya orang yang hidup dia menemukan panggilannya? Seperti Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Selain yang kita terima itu adalah mahkota kehidupan saudara. Apalagi yang Paulus katakan, kita akan memperoleh hadiah saudara. Tentu kalau ngomong kayak soal hadiah, siapa di sini yang senang mendapatkan hadiah? Gak ada yang senang? Semuanya ya. Kita pasti happy kalau dapat hadiah. Saya juga senang saudara. Apalagi yang ulang tahun tuh Bu Yuri, kan udah siapin hadiah belum? Apa yang kita dapatkan kalau berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, selain kita berjalan bersama dengan Dia, kita akan menerima keselamatan kekal. Inilah yang paling mahal dalam hidup. Keselamatan kekal. Selalu ingat, dalam kehidupan adalah life after life. Kehidupan setelah kematian. Yang kita nggak akan selamanya saudara. Saudara aja udah makin keriput kok kulit kita kan. Emang kita mau selamanya hidup di dunia ini? Enggak. Akan ada waktunya ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi sudahkah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita? Dan kalau kita sendiri aja belum menerima juru selamat, belum mengerti arti keselamatan kekal, bagaimana kita mau dan bagaimana orang bisa melihat kita dan mau percaya? Kita sendiri aja nggak percaya, hidup kita aja belum memenuhi panggilan hidup kita. Kita mau ngomong apa juga orang, apa sih? Ngomong apa sih? Makanya no wonder kalau kita, mungkin ada nggak saudara pernah ngerasa nggak ada orang ngomong tapi suaranya itu nggak didengar? Atau kita yang ngomong ke orang tapi orang nggak mau dengerin kita? Menyakitkan loh. Yes, menyakitkan. Kenapa? Karena saudara belum dianggap, belum pantas untuk bisa ngomongin orang tersebut. Sendiri aja masih bingung. Kayak seorang papa ngerokok, bilang sama anaknya, kamu jangan ngerokok. Tapi waktu dia omelin anaknya, dia lagi ngerokok. Kira-kira menurut saudara anaknya mau dengerin? Of course no. Sekarang saudara mau ngomong di luar sana, ayo, ada keselamatan yang kekal, percaya Tuhan Yesus, ayo ikut ke gereja. Saudara hidupnya aja masih seenaknya, masih belum mencerminkan firman Tuhan di dalam hidupmu. Tapi apa bedanya? Kalau saudara benar-benar memperoleh ini semua, mau orang itu juga tidak mau menerimanya juga, it's okay. Karena saudara dulu, kalau di pesawat gini, kalau ada nanti dekompresi, tolong diri dulu sendiri baru menolong yang lain. Nah sementara ketika kita aja sendiri, yang kita nggak bisa nolong orang lain kalau diri kita sendiri belum ditolong. Betul begitu? Ya, di pesawat ingat ya. Jadi kalau pas turun jangan kepi, kan kita orang Indonesia suka kepo ya. Dari negara luar juga tetap aja keponya nggak hilang. Ya kan? Tetap tuh. Jangan, tolong dulu diri sendiri, napas dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita dulu yang harus percaya. Kita dulu yang harus mengerti apa panggilan yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Yaitu ini dia, keselamatan kekal. Panggilan surgawi yang kita miliki adalah karena Kristus. Selalu ingat, Kristus sudah mati untuk kita. Kristus yang mengorbankan dirinya bagi kita. Yuk, gambar selanjutnya yuk. Jadi cara untuk kita bisa menerima panggilan Dia adalah nggak ada cara lain. Mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita dan jadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Saudara, saya sangat bersyukur saudara, saya
Aneh ya, kalau orang dengar cerita aneh. Orang ngalamin kecelakaan tapi dia malah bersyukur. Saya cuma bisa bilang saya bersyukur. Justru karena kecelakaan itulah akhirnya saya punya kesempatan untuk menerima Tuhan secara pribadi. Waktu itu di usia saya 19 tahun. Saya jadi pramugari memang sangat muda sekali. Tapi perjalanan panjang sekali saudara. Sekarang 38 tahun. Dalam perjalanan itu dia yang saya ceritakan pada pagi hari ini. Saya nggak ngerti apa tujuan Tuhan untuk menciptakan saya. Bayangin, udah kehajar, muka udah penyok saudara, mata ini keluar, masih terus mencari apa sih Tuhan, panggilanmu Tuhan, udah jelas suruh jadi hamba Tuhan, tapi nggak mau Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta Tuhan, karena jadi pendeta itu aduh Tuhan nggak mau, nggak mau saya jadi pendeta, terus muntuk, akhirnya apa saudara? Akhirnya baru di wisuda usia 32 tahun. Bayangin dari 18 tahun sampai ke 32 tahun. Ya 2019 ya. Sorry, ya pokoknya sekitar segituan. Baru di wisuda saudara. Kan muter-muter buang waktu ya. Coba kalau saya lebih awal. Nah sekarang baru di usia berapa ini? 38 tahun. Nyari lagi, kucuk. Gimana ya Tuhan ya? Oke, nyari lagi S2 di sini. Sungguh wasting time. Setelah badan udah mau jongkok baru nyari Tuhan. Jangan sampai ya saudara kayak gitu ya. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Jadi cara untuk menerima panggilan itu menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ya boleh kawan selanjutnya. Dan tahu dari mana orang yang kalau dari tadi nih kita udah ciri-cirinya, terus gimana gitu kan. Terus tahu dari mana sih kalau orang itu udah menerima panggilan hidup atau enggak? Ya tadi hidupnya akan kelihatan beda saudara. Sangat berbeda. Ya seperti saudara pagi-pagi mau bangun dingin kan? Saudara mandi. Saudara udah ketemu panggilan hidupnya mau ngapain? Mau ketemu Tuhan. Pagi-pagi saudara datang ke tempat ini, betul? Jadi orangnya terlihat dalam kehidupannya fokus mau datang kemari. Kalau nggak fokus saudara bisa tadi nyampe nggak sampai sini saudara ya, sampai di tempat lain gitu ya. Terus apa lagi? Hidupnya akan jadi luar biasa. Wajah-wajahnya juga happy, ketemu nggak cembetut di sini ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, yang terakhir, yang tadi saya ceritakan, hidupnya akan maksimal, saudara. Dan apapun yang saudara buat, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu buat, Tuhan akan buat berhasil. Boleh gambar selanjutnya masih ada nggak? Jadi apa yang Tuhan mau buat kita supaya kita hidup di dalamnya? Kan tadi di Filipi dikatakan, Tuhan mau agar kita itu hidup di dalamnya. Poin yang pertama, kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah. Kita tahu bahwa saya adalah bait Allah dan saya tidak akan mau sembarangan dalam hidup saya. Dan yang kedua, orang itu sadar dan tahu bahwa firman-Nya ada di dalam hidup dia. Dan yang ketiga, dia tahu, sangat tahu bahwa Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalamnya. Ketiga poin ini saudara, biarlah semoga bisa saudara ingat selalu, kalau kita hidup di dalam Kristus, ketiga poin ini pasti akan ada dalam diri saudara. Dalam perjalanan tidak ada yang mau kecelakaan. Ya, saya mengalami kecelakaan pesawat 2 kali dengan pesawat yang sama. Pada waktu ketika pesawat tersebut mendarat, yang kecelakaan yang paling parah yang kedua, pesawat tersebut keluar landasan, masuk nabrak pagar dan berhenti di atas kuburan. Itu di tahun 2004. Itu lama sekali ya saudara ya. Dan apa yang terjadi dari perjalanan itu, saya harus menjalani pengobatan yang lama sekali. Muka saya hancur, tangan saya copot, pinggang saya patah, dan kaki saya patah. Kaki ini operasi 19 kali saudara. Muka ini operasi 5 kali. Saya itu seharusnya udah meninggal, nggak ada dalam hidup ini. Dan dalam perjalanan saya itu baru bisa berjalan. Dulu Pastor Dave ketemu saya masih pakai tongkat ya Pastor? Iya. Orang bilang mustahil buat saya untuk bisa berjalan kembali. Saya pun baru bisa berjalan saudara, kecelakaan 2004. Dan sekarang 2023 saya baru bisa jalan benar-benar normal 2022. Berapa tahun itu? 18 tahun ya? 18 tahun perjalanan pengobatan, sabar, penantian. Dan disitulah saya belajar bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Jadi ketika dalam keadaan itulah saya menemukan panggilan hidup saya. Dalam perjalanan inilah saya menemukan Tuhan. Memang sakit, dan saya berharap jangan sampai semua orang mengalami rasa sakit dulu baru bisa melihat Tuhan itu baik. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mau musim itu musim sedih, mau musim itu sedang happy, Tuhan tetap ada. Ada banyak hal yang bisa kita pelajarin dari firman Tuhan, saudara. Seperti contoh Nabi Elia, pada waktu dia meninggal, Nabi Elisa, pada waktu dia meninggal, dia masih tetap sakit. Dia seorang nabi, padahal dia very powerful. Tapi saudara, ada satu cerita, ketika ada seorang penjahat mati dibunuh, dan pada waktu itu dia tidak sengaja dia jatuhnya di mana, saudara? Di tulangnya Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang jahat itu akhirnya bangun, hidup lagi. Karena kita mikir bahwa hidup kita ini, Tuhan panggilan hidupku apa ya? Kok kayaknya biasa aja, kok kayaknya nggak spesial. Jangan pernah merasa seperti itu. Apa yang ada bersama dengan saudara, itulah yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan long story short, saudara, apa yang saya kerjakan sekarang selama pandemi kemarin, saya mau cerita nih. Saya cerita singkat ya, saudara ya. Lihat. Bayangin ini wajah saya waktu saya ngalami pengobatan. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia, saya pernah duduk di kursi roda. Kelihatan ya, saudara ya. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia waktu, saudara kalau lihat pesawatnya, jangan takut ya naik pesawat ini ya. Tapi orang nanya, Laura, kamu pilih mana, pesawat ini atau pesawat itu? Oh ya, tentu saya tidak akan memilih pesawat ini. Kemarin sebelum saya datang kemari, saya diundang reunian sama perusahaan ini, tapi senior saya yang undang. Saya datang. Waktu saya datang, saya melihat yang punya pokoknya ya, saya dulu menganggap bahwa orang itu adalah Goliat dalam hidup saya, seumur hidup saya. Tapi kemarin sebelum datang kemari, saya ketemu, karena ada proses, saudara. Gak semudah itu untuk bisa mengampuni. Tapi yang bodoh saya pikir pada waktu saya datang, saya ketemu, saya salamin, biasa aja. Selama ini stres, ketakutan kalau dengar perusahaan ngomong, karena apa yang mereka lakukan itu benar-benar sangat, seperti contoh yang mereka lakukan itu tidak langsung. Yang mereka lakukan itu kalau menegur saya, itu dari siapa, saudara? Saya punya teman saya istrinya direktur, tangan kanannya. Misalnya teman-teman saya itu kan sekarang udah pada angkatannya udah pada tinggi-tinggi kan. Nah, yang disampaikan kepada saya itu lewat mereka, lewat teman saya, teman main saya, teman seangkatan saya. Bayang bagaimana mental saya kehajar, saudara. Dan selama ini saya menganggap, wow, Goliat dalam hidup saya ini begitu besar. Saya ketakutan, saya depres, bukan trauma sama pesawatnya, bukan, tapi akan perlakuannya. Tapi pada waktu ketika saya merasa Goliat itu begitu besar, dan akhirnya satu titik saya merasa Tuhan saya jauh lebih besar. Kenapa saya harus takut? Akhirnya saya malam itu saya coba pikir, oke, Tuhan, saya doa malam, Tuhan saya datang ya Tuhan, oke, datang. Pas udah begitu datang, pas lihat, ya Allah, biasa aja. Kadang tuh pikiran kita lah yang membuat diri kita itu merasa kecil. Kalau pikiran kita melihat Tuhan yang besar, hidup kita nggak akan separah itu, seburuk itu. Jadi pegang terus, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini dia, saudara. Ya nggak perlu lah saya ceritakan bagaimana kehidupan saya, betapa saya ini, tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan. Mau susah sekalipun, semuanya tersedia, saudara. Seperti yang saudara lihat, dari yang lumpuh hari ini bisa berdiri, bisa berjalan normal tanpa alat bantuan apapun tuh. Semuanya karena Tuhan. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia ya, ini udah lama saya ngajar apa semua. Boleh gambar selanjutnya? Ada lagi ya? Saya nggak bawa buku saya, saudara, tapi saya ini buku mungkin ada yang udah pernah punya. Unbroken Wings. Ada Tuhan bukan kasih, ini bukan bisa nulis aja, tapi punya perusahaan company Growing Publishing. Boleh gambar selanjutnya? Ya, ini dia. Jadi selama saya duduk di kursi roda, karena saya tahu panggilan hidup saya tetap terus mengerjakan apa yang saya bisa dengan setia. Dan kemarin ketika pandemi terjadi, saudara, di situ jadwal semua cancel. Nah, tapi saya masih punya tugas satu, apa? Yaitu saya punya orang tua.
Satu kali ketika saya lagi jalan, enggak, mama, no worries, enggak, ini bukan untuk mempermalukan mama. Jadi saya lihat ibu saya jualan depan komplek di pinggir jalan. I was shocked. Astaga, baru kemarin kita dari Australia pulang, Tuhan kasih. Saya kalau naik bisnis kelas gitu ya, naik biasa saudara, bisa itu pramugarinya, ayo pindah-pindah ke depan gitu. Pulang naik bisnis kelas, begitu nyetir mobil ke depan, emaknya jualan di pinggir jalan. Kaget. Itu di tahun berapa itu? Pokoknya yang waktu saya baru balik Pastor Grant. Dan apa yang terjadi? Tenang Pastor Grant, 3 menit lagi saya sudah save waktu ketika pas apa yang terjadi? Depan BCA emak saya jualan saudara, ya kan? Nggak tahu itu juga jualannya gimana. Terus teman saya bilang tuh malu jualan. Oke, ya udah. Nah dari situ masuk pandemi. Pas masuk pandemi di situ saya benar-benar saya cuma bilang ini, Tuhan, saya mau melayani keluarga saya. Jadi benar-benar dikerjain. Dan singkat cerita saya minta resep. Enggak, kamu orangnya baik, nanti kamu akan kasih tahu resep saya ke semua orang. Nggak begitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau belajar. Saya belajar risoles, saudara. Waktu saya pelayan di Amerika, sepupu saya ngajarin saya bikin risoles. Di Indonesia ya kan, background pramugari, mau bikin risoles, pikir gampang ya kan, tangan keseduh ya kan, muka cemong, keringet itu berminyak saudara, penuh oil, nggak gampang. Tapi ingat, Kolose 3:23 Tuhan, iya semangat, ayo semangat gitu kan bikin. Terus pas bikin saudara, tahu nggak, 3 jam cuma jadi 19 biji. Pesanan 90. Yang pesen yang jual spare part pesawat. Saya mikir, satu risoles 10.000, 3 jam 9, waduh. Ibarat kalau kita orang Cina bocuan. Nggak bisa, kita nggak bisa kerjain ini, ya kan? Terus udah apa yang terjadi saudara? Tapi hari itu saya lihat, balik lagi si ibu yang gigi kasihan ngelihat anaknya ya kan. Pagi-pagi ini saya udah kagak mau bangun saudara. Enggak Tuhan, mendingan saya bilang main penjual spare part pesawat itu minggu depan aja, ya kan? Nggak mau lah kerjain. Tapi saya lihat mama saya tetap terus kerjakan, dia tetap setia, teladan, dia tetap semangat. Akhirnya saya bangun, asisten saya juga masih kerjain. Akhirnya saya ngomong sama asisten saya, asisten saya S2 teologi, ya udah kasih saya 5 bulan. Yuk kita benar-benar kerjain ini sebaik-baiknya. Kalau ini masih works, kita jalanin. Tapi kalau ini doesn't works, sorry, saya udah nggak bisa. Kamu udah nggak bisa kerja lagi sama saya dan kita berhentiin semua karyawan. Karena kan saya punya banyak karyawan saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Setelah pada waktu saya kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, seperti untuk Tuhan, sebuah risoles pun saudara menjadi trendsetter di Indonesia. Kenapa kok bisa? Karena saya menemukan masalah. Orang beli satu risoles, dia minta cabenya banyak-banyak. Harga cabai lebih mahal dari ayam, 3 kali lipat. Saya tanya sama Tuhan, saya punya Bapak yang luar biasa. Orang kokoh saya Tuhan Yesus, Bapak saya Bapak yang luar biasa. Tuhan, ini gimana caranya untuk menangani ini? Dikasih ide, bikin kue ulang tahun dari risoles. Jadi kan nggak bisa beli 1, minimal beli 10. Cabainya cuma dikasih 1 buat hiasan doang. Akhirnya saudara, dari cerita dari risoles itulah, namanya Larisol kalau di Indonesia, Laura Risol. Orang pikir namanya Laris, kagak ada, cuma Laura Risol doang, disingkat gitu kan. Bisa pikir, nggak usah pusing, make it simple, make it everything simple. Berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan membukakan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Jangan takut, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Dan dari cerita itu saudara, akhirnya nggak tahu gimana kami kepilih jadi UMKM-nya BCA. Kami under BCA. Dan apa yang terjadi saudara? Kita UMKM, bukannya big, kita masih rumahan. Setiap kali event ada BCA kami ada. Tapi poin yang paling penting adalah saya nggak tahu siapa yang memilih saya, tapi saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan kemarin saya waktu pas ikut, saya kemarin di kontak sama VP, Vice President BCA pelanggan kami. Nah kemarin itu yang punyanya BCA ulang tahun. Itu kalau saudara lihat di fotonya, itu kue kami bikin. Tapi kalau saudara tarik mundur, ibu saya tadinya jualan di depan BCA.
di pinggir jalan. Gimana ceritanya? Nggak tahu. Ini cerita cuma Tuhan yang bisa bikin, saudara. Dan yang lebih seru lagi, kemarin Vivinya bilang gini, Laura, saya tertarik dengan kisah kamu. Kisah kamu, kami buat lomba ya untuk UMKM BCA se-Asia Pasifik di bulan 7. Dan di bulan 11 seluruh dunia. Saudara, kalau dengar cerita kayak gini, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya siap beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Gak usah bingung panggilan kita apa. Panggilan kita, saudara, sudah ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih saudara jadi donatur, ya kerjakan. Kalau saudara cuma di gereja cuma jadi usher, ya kerjakan. Saudara, di apapun yang kau lakukan, di rumah, di marketplace, dimanapun, lakukan itu dengan hati. Jadi itulah yang terjadi dalam hidup saya. Dan semoga pagi ini setiap kita, saya berdoa biar setiap kita bisa menemukan panggilannya. Karena ketika saudara menemukan panggilan hidup saudara, yuk tempo musik tujuh atau. Karena bila setiap kita menemukan panggilan hidup kita dalam hidup kita masing-masing, enak saudara, excited. Boro-boro inget masa-masa sukar. Kata sempet kemarin sebelum kemari, hidup saya dulu kalau belum kenal Tuhan, seenaknya saudara, semaunya, nggak ada rasa takut akan Tuhan. Dan satu titik akhirnya saya merasa tidak mau seperti itu. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau hidup untuk Engkau. Jadi kalau ketika kita tahu tujuan kita, orang mau gangguin apa, singkir sendiri. Orang mau ngomongin kita kayak gimana pun juga, kita nggak akan peduli. Kita tetap tujuan kita, ujung kita, nanti kita akan menerima mahkota kehidupan. Karena kita tahu kenapa, saudara? Karena Tuhan begitu baik. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi selalu ingat itu. Jadi kalau ada orang yang jahat sama saudara, saudara ingat, aduh Tuhan aja udah mati buat saya, Tuhan aja mengampuni saya, kok saya nggak bisa nggak mengampuni dia? Nggak boleh seperti itu, saudara. Kemarin, kemarin ketika saya lagi kerja, waktu saya kerjain, usaha udah berkembang. Adik saya, mama saya akhirnya yang tadinya tuh pelit banget sama resep tuh, akhirnya udah masuk juga di dalamnya. Terus mama saya juga bikin resep-resep. Lihat kan, saya cuma ngerjain satu, saudara. Tapi mama saya masuk, dia bikin otak-otak, dan otak-otak itu, kalau saudara saya belum sempat siapin slide-nya. Maksudnya saya nggak usah tayangin lah, saya ceritain sama saudara. Bahkan Andi F. Noya aja bilang, ini otak-otak paling enak yang dia makan di dunia. Ntar saya kasih lihat ya saudara di handphone-nya. Customer kami, Chris Dayanti, saudara. Emang saya kucuk-kucuk, Mbak Kade beli saya. Yang lainnya semua admin. Mbak Kade, Mbak Yuni Sarah, kirimnya ke Titi DJ. Kita nggak tahu, saudara. Itu dia, saudara. Cuman dari cerita Risolus, tapi Risolusnya berjalan bersama dengan Tuhan. Terus ketika orang makan, waktu itu ada orang yang saya diceritakan Muslim, dia makan, terus dia makan, enak banget nih Risolus. Ini saya bukan yang promo, maksudnya gini loh saudara, saya cerita berdasarkan kisah nyata yang terjadi, yang saya dengar. Pada waktu dia lihat, ini dusnya, Larisol, dia klik Larisol, dari situ nyambung saudara, ada Laura Lazarus. Dia cek di YouTube, ini pramugari yang udah lolos dari maut. Dia panggil teman-temannya, berempat mereka makan di situ. Sambil makan mereka bilang, wah, Tuhannya hebat ya. Coba kalau turis solo rasanya kagak enak, boro-boro mau makan habis ya kan, boro-boro mau manggil temennya, cuy nggak enak, ya kan? Jadi kalau saudara juga tukang masak yang terbaik. Saudara ngepel yang bersih sampai orang juga kalau jalan, wow, berkilau itu lantai. Apapun yang kamu kerjakan dengan seperti sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Dan siapa yang mau hidupnya hari ini, pagi ini mau dipakai Tuhan secara luar biasa, secara maksimal. Biar kau sendiri masing-masing jawab dalam hati. Dan kau taruh, yuk mari kita tundukkan kepala. Mari kita sama-sama kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan.